Orang yang bersio tikus dengan watak dan ciri-ciri khasnya itu pasti Anda udah pasti tahu ya. Dengan sifat Anda sendiri, ya sio tikus tuh orangnya wataknya licik sekali, cerdas dan ya bisa cepat menyelesaikan sesuatu ya dalam pengambilan keputusan ataupun mengungkapkan sesuatu ide gagasan. Biasanya untuk orang yang bersio tikus itu biasanya selalu uh, dihadirkan untuk orang yang bersio tikus dalam suatu meeting, rapat, bisnis ya. Karena ide-idenya itu yang sangat cemerlang. Hampir sama dengan ide-ide yang berhubungan dengan orang yang bersio kelinci ya. Ini pun juga banyak ide-idenya, juga banyak rencana tujuan yang kedepannya itu yang bisa dijalankan ya. Tapi kebanyakan ya hanya satu atau dua, paling banyak tiga yang bisa dijalankan. Nah, jadi untuk orang yang bersio tikus ini, apakah grafik keberuntungannya, hoki rezekinya dewa penolongnya itu untuk masuk di bulan Februari itu apakah bagus atau tidak ya? Jadi di sini kita akan melihat dulu ya, Anda bakal bisa mendapatkan satu karma baik, karma buruk atau tidak ya untuk masuk di bulan Februari. Jadi di sini dengan sesuai wataknya, liciknya, kecerdasannya, kepintarannya, sehingga itu semuanya bisa mengubah dunia sehingga dia bisa memperoleh suatu kesempatan emas yang sangat baik ya. Biasanya sih ya bisa juga dia licik juga kadang juga dengan kelicikannya juga kadang juga nggak bisa keluar dari masalahnya ya. Nah jadi di sini kita akan melihat dulu apakah bulan Februari ini mendapatkan hal yang baik atau tidak. Halo teman-teman, semuanya kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan Anda walaupun dengan bertatap muka di video saya ya, video channel YouTube. Jangan lupa di like, di share dan selalu di subscribe ke teman-teman lainnya supaya bisa saling sharing masalah, saling bisa membantu sama lain ya. Jadi teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio tikus. Di bulan Februari ini apakah bisa mendapatkan yang terbaik atau tidak ya di tahun Syok Kerbau. Nanti ya Imlek sudah tinggal beberapa hari lagi ya karena memang di sini pasti banyak orang yang sangat gembira untuk masuk di tahun baru. Ya tak layaknya pasti selalu mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Nah, jadi di sini untuk orang Cotikus sih bagus atau tidak ya di tahun Syok Kerbau. Jadi ya saya akan sedikit dulu memberi sedikit gambaran umum ya, secara umum ramalan gambaran ini untuk orang yang bersio tikus bagaimana ya. Jadi di sini gambaran saya itu mengatakan bahwa untuk masuk di tahun Syok Kerbau, untuk orang yang bersio tikus itu ya mengalami banyak penurunan ya dalam secara grafik ya dari kelicikan, kecerdasan dan kepintarannya itu untuk orang Cotikus itu masih ya bisa dibilang kewalahan ya dengan segala intuisi, dengan secara ide pokok gagasannya karena tidak dibutuhkan di tahun Syok Kerbau. Banyak yang bentrok dan banyak ciong ya. Nah, jadi bertabrakan masalah dengan masalah lain. Jadi di tahun Syok Kerbau ini dia agak kalah ya, lebih banyak mengalah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk orang untuk tahun di Syok Kerbau ya, untuk yang bersio tikus ini ya janganlah terlalu sesuka hati mengambil kesempatan emas dengan cara yang maksudnya dengan cara jalan yang terlalu cepat ya gitu ya. Karena di tahun Syok Kerbau ini dengan sifat wataknya ini ya, tahun Syok Kerbau itu kan penuh dengan kekuatan, penuh dengan kerja keras dan usaha. Jadi ulet, teliti dan lihai dalam mengerjakan sesuatu. Jadi untuk orang yang bersio tikus bisa diharapkan untuk di tahun Syok Kerbau ini jangan terlalu merasa bahwa diri Anda tuh bisa lebih pintar dan lebih licik untuk masuk di tahun Syok Kerbau. Nah, itulah gambaran saya mengatakan tuh orang Syok Tikus di tahun Syok Kerbau ya. Karena tahun Syok Tikus ini bisa dibilang ya
Anda bukanlah siapa-siapa lah ya untuk masuk di tahun kerbau gitulah. Jadi dengan segala kelicikan Anda, dengan segala talenta kemampuan Anda, ya Anda kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda mengecewakan seseorang ataupun mengecewakan dalam hal bisnis apapun rencana tujuan yang telah dipercayakan kepada Anda gitu ya. Tapi kan di tahun-tahun sebelumnya kan Anda kan selalu merasa bahwa sangat gampang sekali untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun pendapatan yang ataupun rezeki berkat yang luar biasa gitu ya, dengan secara kelicikan dan kepintaran, kecerdasan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman pakai bagaimana dengan kartu remi ini, ramalannya ini nanti saya akan ramal ya. Jadi di sini teman-teman Anda mulai bersiap-siap. Ramalan ini apakah mendapatkan suatu kebahagiaan atau keterpurukan ya. Jadi di sini teman-teman saya akan meramal kartu rem ini dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil kartu remi dulu dan tanpa menghabiskan waktu saya akan merapikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini saya udah merapikan kartu semuanya. Tapi di sini saya akan buka dulu 2 kartu lagi ya. Apakah yang bakal terjadi di bulan Februari? Nah, jadi di sini teman-teman 2 kartu ini mengatakan bahwa ada kedatangan sepasang orang ya teman-teman di sini ya. Bagaimana ini ya teman-teman? Nah, di sini ini adalah orang yang berkulit sawo matang. Ini seorang wanita berkulit kuning langsat. Ada apa dengan mereka ya teman-teman ya? Sehingga mereka datang hadir dengan Anda di bulan Februari seperti ini. Ini ya, saya nggak mau kasih tahu orang ciri-cirinya seperti apa, cuman saya kasih tahu seorang pria yang ya berkulit sawo matang dan seorang wanita berkulit kuning langsat ya teman-teman ya. Di sini saya akan buka dulu 3 kartu ini yang di tengah ya. Saya akan lihat dulu apakah yang bakal terjadi dengan orang ini. Nah, jadi di sini teman-teman, nah di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa rasa semangat, rasa perhatian yang cukup tinggi, tujuan, dan peduli dengan Anda, mitra bisnis ataupun bisnis yang bakal dilakukan ya. Nah, jadi di sini ya ada hubungannya dengan sepasang ini ya seperti ini teman-teman. Berarti yang berhubungan dengan bisnis seorang pria dan laki-laki ya, Anda melakukan suatu kerjasama ya. Nah, di sini coba saya akan kasih gambaran dulu. Jadi di sini gambarannya mengatakan bahwa untuk orang Shotikus ini hati-hatilah dalam melakukan sesuatu ya dengan kata kerjasama dan bisnis ya. Teman-teman di sini ya ini ya seperti yang saya katakan tadi yang berkulit sawo matang dengan kuning langsat ini bakal datang mungkin datang Anda yang mengajukan kerjasama atau mereka yang datang untuk memberikan suatu keuntungan bisnis ya. Nah, jadi di sini ya Anda mendatangkan suatu proyek ataupun keuntungan buat Anda, mendapatkan suatu rezeki dan pendapatan yang luar biasa. Nah, jadi di sini gambarannya mengatakan bahwa semua hal yang baik bakal datang di bulan Februari, tapi semua tergantung dari diri Anda sendiri, ya. Baik itu bisnisnya yang bahkan dihadapkan kepada Anda itu baik atau tidak baik atau besar atau yang menguntungkan hal yang kecil gitu ya. Sehingga memang yang besar pasti bisa mendapatkan yang kecil ataupun yang kecil bisa mendatangkan hal yang besar. Ataupun kedua-duanya ya teman-teman ya. Karena di sini kita akan coba melihat dulu ya dari sisi karma baiknya atau sisi karma baik atau sisi karma yang tidak baik ya. Di sini baik atau tidak baik. Di sini mungkin ya teman-teman ya mungkin bakal ingin lihat ya sisi karma yang baiknya bagaimana ya. Coba saya akan buka lagi 3 kartu ya. Ini 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak hambatan, ya. Nah, di sini banyak ujian cobaan di sini. Nah, di sini ya teman-teman, untuk orang yang bersio tikus, nah, banyak penuh pengharapan ya. Di sini, ini sih memang bisa dibilang dewa penolong. Bisa dibilang juga orang tidak diinginkan. Karena di sini ada kartunya yang mengatakan bahwa ada kata ujian cobaan, ada hambatan ya. Kenapa bisa begitu ya? Coba saya akan buka lagi 5 kartunya lagi ya. Di sini ya teman-teman, 5 kartu ini mengatakan bahwa suatu karma baik ya. Nah,
So, ini bukan yang mendatangkan suatu karma yang baik ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini banyak halangan, rezeki juga bakal merugi. Nah, jadi di sini, nah ini ada kata baik ya. Ini juga orang tidak diinginkan, joker terbalik. Tapi di ujung-ujungnya bisa mendatangkan hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kan banyak halangan nih. Ini banyak menghabiskan uang, rugi. Di sini ujungnya bisa mendapatkan suatu hasil yang baik, ya. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Nah, ini karma baik, ya. Bisa Anda dapatkan. Cuman tunggu sebentar ya, Pak. Ini teman-teman, ya. Nah, jadi di sini, nah ini kan tadi kan ada penuh dengan harapan nih, doa ya. Jadi di sini ini adalah suatu orang yang tidak diinginkan ya, berkulit putih, tinggi tegap badannya berisi, ya. Ini adalah orang yang tidak baik, bisa memberikan Anda tuh banyak cobaan. Ini orang yang tidak baik ya, teman-teman ya. Banyak hambatan, banyak ujian, cobaan. Nah, jadi di sini kan tadi seperti yang tadi bilang, Anda bisa mendapatkan karma baik, ya. Cuman, nah, ini dapat yang tidak baik dulu, baru mendapatkan hal yang baik. Seperti halnya tadi bisa mengatakan bahwa kata ujian dan banyak cobaan, banyak hambatan. Jadi di sini karma baiknya itu bisa Anda dapatkan, tapi Anda mengalami suatu banyak proses dulu, banyak halangan, banyak hambatan dulu, baru bisa mendapat hal yang baik. Ya, nah, jadi di sini istilahnya tuh karma baiknya tuh kan, di sini saya akan menjelaskan lebih jauh. Orang yang bersiotikus, Anda harus hati-hati dengan orang yang mengajak bisnis ya. Karena memang di sini teman-teman ya, ini untuk orang yang berkulit sawo matang, seorang pria dan seorang wanita ya. Yang sepertinya yang tadi ya teman-teman. Nah, ini yang pertama kali nih, orang berkulit sawo matang, berkulit kuning langsat. Ini adalah orang yang bisa diajak kerjasama ataupun mengajak kerjasama kepada Anda. Tapi di satu sisi, ini kedatangan orang yang tadi berkulit putih ya teman-teman. Nah, ini adalah banyak hambatan, banyak ujian, banyak cobaan. Di sini kartu ini mengatakan bahwa orang ini tidak baik sekali teman-teman. Bisa membuat Anda merugi. Banyak halangan ya. Karena memang orang ini bisa dibilang kalau secara gambaran saya mengatakan bahwa orang ini adalah bermaksud untuk menyulitkan Anda dan memperpanjang masalah, bukan memberikan suatu kemudahan tapi memberikan Anda tuh suatu kesulitan. Jadi sehingga di sini dua kartu ini mengatakan bahwa ya Anda harus waspada dengan orang ini yang berkulit putih. Jika Anda ingin melakukan suatu kata kerjasama, jangan melakukan kata kerjasama dengan orang ini, karena ataupun ajak kerjasama juga tidak akan mendapatkan suatu hasil. Bisa mendatangkan hasil tapi cukup lama ya, tidak mendatangkan hal yang baik. Dalam waktu dekat tuh mendatangkan hal yang baik gitu ya. Jadi yang tidak baik ya mungkin ya inilah adalah ujian cobaan. Nah, jadi di sini teman-teman ya lebih banyak doa lah ya, lebih banyak berpengharapan tinggi ya teman-teman ya. Jangan terlalu suka melakukan suatu kegelisahan gundah ya. Nah, apalagi melakukan suatu harapan yang memang dengan cara menggebu-gebu tapi tidak bisa bersabar dalam melakukan sesuatu. Jadi teman-teman sudah cukup paham ya. Di sini seperti hal yang tadi mengatakan bahwa nah ini banyak ujian cobaan yang dihadapi dengan orang ini. Nah, orang berkulit putih ya. Nah, orang berkulit putih itu yang inilah teman-teman. Banyak halangan ya. Bola apa-apa udah merugi dulu. Bola apa-apa udah merugi kan. Nah, ini harapan yang baik ya. Ini joker terbalik ya. Nah, tidak mendatangkan orang yang tidak baik. Ini artinya jika Anda tidak bertemu dengan orang ini yang berkulit putih, Anda tidak akan mendapatkan suatu kerugian yang cukup besar dan selalu mendapatkan suatu masalah yang menyulitkan. Jika Anda bisa lolos dari orang ini ataupun tidak mengajak kerjasama dengan orang ini yang berkulit putih, Anda harus hati-hati. Nah, ya Anda masih bisa mendatangkan suatu hal yang baik. Nah, ini. Nah, jadi di sini udah cukup paham ya teman-teman ya. Anda bisa mendatangkan hal yang baik asal jangan mengajak kerjasama dengan orang ini berkulit putih, ya.
Jadi di sini teman-teman untuk orang bersio tikus sudah cukup paham ya, sudah cukup tahu ya di sini dengan secara kecerdasan dan kelicikan, kepintaran Anda untuk orang bersio tikus ya pasti Anda udah lumayan lah ya, cukup lihai untuk menghadapi orang seperti itu. Jadi ya di bulan Februari ini ya bukannya tidak mendatangkan hal yang baik, tapi Anda waspada, Anda hati-hati berurusan dengan orang yang berkulit putih, seorang pria ya. Nah, jadi di sini bagaimanakah dengan orang yang tidak baik dengan karma yang tidak baik ya. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartu ya teman-teman ya. Nah, lagi-lagi ini berhubungan dengan black magic ya teman-teman ya, karma buruk ini. Nah, di sini aura black magic ya teman-teman. Di sini ada banyak hawa-hawa tidak baik. Nah, di sini ada banyak halangan ya. Di sini di satu sisi berhubungan dengan dewa penolong. Nah, dewa penolong Anda itu dihalang-halangi dengan black magic. Nah, di sini teman-teman. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa karma buruknya itu ya itulah Anda mendapatkan black magic yang dari kiriman dari orang yang tidak baik ya. Nah, di sini saya akan buka dulu kartu yang tertutup. Nah, kartu yang tertutup ini teman-teman. Nah, banyak halangannya, banyak kegelisahannya, segala hal yang mendatangkan bisnis, tujuan, rencana, rezeki, berkat. Semuanya habis di tengah jalan, bangkrut. Bisa bilang merugi, belum apa-apa sudah keluar banyak duit. Belum apa-apa sudah dihalang-halangi. Nah, di sini teman-teman, karma buruknya ya Anda dihalangi. Karma buruknya Anda bakal mendapatkan suatu halangan dari kiriman yang orang-orang tidak baik, supaya Anda tidak mendapatkan suatu rezeki. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio tikus ya, seperti yang tadi saya katakan, Anda mendapatkan sebenarnya ini bukanlah karma buruk ya, teman-teman ya. Di sini adalah ya mungkin ini adalah hutang piutang Anda dalam karma masa-masa kehidupan yang lampau ya. Jadi dia di sini sekarang dia datang mencari Anda tuh untuk menagih hutang di sini. Jadi ya di sini banyak bermaksud untuk menutupi ya sehingga dia mengirimi suatu kiriman santet ataupun kiriman yang bermaksud untuk menutupi yang menghalang-halangi rezeki hoki dan dewa penolong Anda sehingga ya Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, ini kan di sini kan kamar baiknya itu kan waspada dengan orang berkulit putih ya. Di sini seorang pria ataupun laki-laki. Jika ingin berhubungan dengan dia ataupun kerjasama ataupun melakukan sesuatu tindakan. Karena teman-teman di sini ya kita tidak bisa menilai yang namanya berkulit putih, berkulit hitam, sawo matang, kuning langsat, ya, ataupun berkulit putih. Itu semuanya itu kan pasti hati siapa yang tahu gitu lah ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya kita akan memberikan suatu gambaran penjelasan bahwa untuk orang Cotikus dimasuk di bulan Februari ini hati-hati bertemu dengan orang yang untuk bisa diajak kerjasama ataupun mendatangkan suatu kerugian ataupun yang mendatangkan suatu keuntungan dan pendapatan rezeki ya Anda harus benar-benar seksama, lebih banyak punya ketegasan diri, punya prinsip bahwa yang Anda jalankan, yang Anda ambil suatu keputusan bisa diambil secara sepenuhnya sehingga bisa dijalankan dan mendapatkan suatu keuntungan yang Anda inginkan ya. Oke teman-teman, sini saya akan buka dulu pesannya apa lagi ya untuk orang yang bersio tikus di bulan Februari. Nah, jadi di sini teman-teman, pesannya ini mengatakan bahwa di sini mengatakan bahwa banyak kesabaran ya. Tidak tahu mau melakukan sesuatu apapun ya. Tapi di sini juga ada seseorang yang memang orang yang tidak baik ya, berkulit putih, lagi-lagi berkulit putih ya teman-teman. Nah, berkulit putih ini yang sengaja menghambat-hambati suatu halangan rencana tujuan ya. Jadi tadi di sini berkulit putih seorang pria ya. Nah, seorang pria yang berkulit putih. Nah, ini juga ya berkulit putih seorang wanita. Ini bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Ini berbadan ideal ya, cantik rupawan. Tapi di sini ya bermaksud untuk ya menghalang-halangi semua hal yang baik, hal yang positif. Di sini kan banyak hal yang baik ini. Ya.
Sebenarnya bisa Anda dapatkan, cuman ya ditutupi dia, dihalang-halangi, sengaja memperpanjang masalah sehingga Anda tidak bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Mungkin di sini hal yang berhubungan dengan harta gono gini atau harta keluarga ya. Jadi di sini ya mungkin Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu apapun ya, sehingga dia bisa untuk menarik kekayaan ataupun merampas harta kekayaan yang memang bukan miliknya ya. Nah, jadi di sini ya lagi-lagi orang berkulit putih, seorang wanita laki-laki ya, yang tadi laki-laki, yang tadi wanita ya, Anda harus hati-hati lah ya. Jangan sampai Anda ditutupi ataupun dihalangi suatu black magic. Karena memang di sini yang namanya black magic itu kan pasti sangat susah sekali ya kalau sudah menempel, dikasih kiriman ke badan kita ya, sehingga aura kita jadi gelap. Jadi di sini teman-teman ya, saya sarankan ya Anda pakai boleh meminta jimat penangkal, boleh ya, saya akan membantu Anda jika Anda mau. Ya jika Anda memang keberatan ya mungkin Anda lebih banyak berdoa ya, lebih banyak mawas diri ya, banyak untuk membantu diri sendiri, sehingga ya Anda lebih banyak percaya kepada iman masing-masing, sehingga ya memang kalau bisa saya bantu, saya akan membantu Anda semampu saya ya. Lakukanlah dengan pencerahan aura dan Anda tariklah semua hal yang baik dengan membuat dengan membuat magic money ya. Magic money itu seperti apa nanti akan saya kasih tahu setelah Anda tuh ingin berkonsultasi dengan saya. Nah, magic money itu bisa menarik segala suatu hal yang baik, hoki, rezeki, keberuntungan, dan dewa penolong ya. Jadi di sini teman-teman ya Anda sudah cukup tahu ya, cukup dimengerti yang namanya karma baik dan karma jahat. Untuk orang Shoktikus di bulan Februari ini ya Anda cukup berhati-hati lah ya. Intinya itu ya Anda jangan sembarangan dan jangan sembrono, jangan ceroboh dalam pengambilan keputusan, dan Anda jangan menganggap bahwa diri Anda tuh menjadi lebih hebat dan lebih lihai, karena di tahun Syok Kerbau ini membutuhkan suatu energi yang cukup keras, yang cukup kerja keras dan usaha yang cukup untuk mendapatkan suatu hasil yang ya bisa Anda harapkan gitu ya. Oke teman-teman, di sini jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Saya akan membantu Anda jika saya bisa membantu Anda sampai semampu saya. Jadi ramalan udah selesai, anggaplah ramalan sebagai hiburan ataupun sebagai have fun. Tidak bersifat memaksa ya, jika Anda tidak ingin mempercayai suatu ramalan ya, itu nggak apa-apa, it's okay ya teman-teman, karena memang itu adalah prinsip Anda sebagai manusia. Jika memang sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri dan Anda berpikirlah positif ya. Di sini teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.